ketika nanti pematerian untuk dicatat, di mana ada suatu ahli ilmu berkata, ikatlah ilmu dengan mencatat. Nah, supaya ilmu ini bisa nerap atau mudah dipahami oleh teman-teman, jangan lupa untuk mencatat dari apa yang disampaikan oleh pemateri nantinya. Nah, untuk pematerian nantinya akan dipandu oleh suatu moderator, seorang moderator hebat, di mana beliau ini adalah seorang mahasiswa Universitas Siliwangi, prodi agroteknologi, dan juga aktif di berbagai organisasi. Kita sapa terlebih dahulu yuk moderator kita, Nizar Aqsa Qurania. Assalamualaikum Nizar. Waalaikumsalam Adel. Wah, Masya Allah, sudah semangatnya. Bagaimana sih kabar hari ini, Nizar? Alhamdulillah Adel sehat. Sudah siap tentunya untuk menjadi moderator pada kesempatan kali ini. Masya Allah, udah siap ya? Udah terlihat banget dari wajahnya sendiri, Nizar ini udah semangat untuk memandu acara pematerian nantinya. Nah, untuk pematerian kali ini, saya serahkan kepada moderator hebat kita, Nizar. Kepada Nizar, dipersilakan untuk memandu rangkaian pematerian yang pertama kali ini. Baik, terima kasih Adel. Boleh teman-teman tepuk tangan dulu buat musik kita yang luar biasa. Oke, boleh pakai emot aja kalau Oh, iya. bingung. Oke, terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, masih kurang semangat. Ini cuma beberapa yang menjawab salamnya gitu. Bisa nggak teman-teman semua dinyalain mic-nya? Nanti ketika aku mengucapkan salam, jawab bareng-bareng dengan kompak ya. Setuju? Setuju. Tujuh. Oke, oke. Ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Udah cukup semangat ya. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat dan rahmatnya kita semua bisa berkumpul di kesempatan kali ini di suatu kegiatan walaupun kegiatan Muslim Trainer gitu ya walaupun kita online gitu tapi tidak menutup semangat kita, tidak mengurangi semangat kita untuk tetap mencari ilmu untuk tetap menambah wawasan pengetahuan tentang eh, hal-hal baik gitu ya. Selanjutnya, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan, selalu tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, pada kita juga selaku umatnya insya Allah mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Mungkin izin memperkenalkan diri ya, tadi sudah disampaikan oleh MC Jud ya. Saya Nizar Aqsa Qurania selaku moderator pada kesempatan kali ini. Tentunya eh, saya merasa sangat terhormat gitu ya, bisa diberikan kesempatan untuk memandu jalannya acara pada kali ini, untuk memandu jalannya pematerian pada kali ini. Tentunya untuk lebih dekat dengan narasumber kita gitu ya. Eh, Teman-teman, sekarang kita lagi di acara apa sih? Membangun bisnis Muslim Planner ya. Eh, Mungkin temanya itu membangun bisnis digital berbasis nilai Islam gitu ya. Tadi mungkin disinggung sama pembina UKM bahwasannya sekarang gitu ya bisnis digital itu sudah eh, banyak digunakan gitu ya. Tapi gimana sih gitu ya dalam bisnis digital ini tentunya ada batasan-batasan, mungkin batasan-batasan yang harus kita ketahui eh, sebagai seorang muslim gitu ya. Sebenarnya bukan batasan sih, tapi kelebihan kita gitu ya. Bagaimana cara kita em, menggunakan bisnis digital ini dengan baik gitu ya, sesuai dengan syariat-syariat Islam. Nah, boleh Pak Tukang Operator ditampilkan dulu CV pemateri kita yang hebat pada kali ini. Oke. Nah,
tadi ya, Kak, masalah-masalah yang tadi gitu ya, semuanya akan dikupas tuntas gitu ya oleh pemateri kita yang hebat gitu ya. Beliau beliau ini memiliki bisnis tentunya ya, berupa pertanian kopi dan budidaya ikan lele. Dan latar belakang pendidikan beliau juga bisa dilihat oleh teman-teman. Ada aktif telah mengenyam pendidikan di beberapa lembaga pendidikan Islam gitu ya, mulai dari MI Gunung Ganten, terus SMK Husnul Khotimah Mananjaya, terus S1 juga di Institut Agama Islam Cipasung gitu ya. Itu menandakan bahwa beliau ini apa namanya tuh, beliau ini memahami dengan baik gitu ya etika-etika bisnis dalam Islam gitu. Nah, langsung saja mungkin ya kita sambut pemateri hebat kita pada kali ini, Bapak Ahmad Iqbal Nugraha, SPD MM. Boleh sapa dulu teman-teman ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua peserta Waalaikumsalam. ya. Iya. Wih, mantap, mantap. Oke, Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, baik sekali. Gimana Kang Alhamdulillah. Nijar, Pak Nijar atau Kang Nijar ini? Kang Nijar, Oh, Kang Nijar saja. Siap, siap. Alhamdulillah baik Kang Nijar. siap. Sudah siap Bapak untuk menyampaikan materi pada kesempatan kali ini? Insya Allah siap, harus siap. Harus siap ya Pak, siap. Baiklah. Kalau sudah siap, mungkin saya himbau kepada teman-teman semua, siapkan catatan terlebih dahulu gitu ya. Tadi disinggung sama MC, ikatlah ilmu dengan catatan gitu. Terus em, apa ya namanya tuh, dengan siapkan catatan teman-teman dan siapkan juga pikiran teman-teman supaya hadir di sini. Terus teman-teman yang off cam juga bisa mungkin dimulai on cam dari sekarang supaya lebih dekat nanti dengan narasumber kita yang hebat. Nah, mungkin Bapak ada beberapa aturan main yang harus saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi Bapak nanti em, menyampaikan materi selama 30 menit, dimulai dari saya persilakan kepada Bapak, dan 15 menit sesi diskusi. Apakah Bapak siap? Oke, kalau memang sudah siap, langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Ahmad Iqbal Graha SPMM untuk waktu dan layar kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji dan syukur hanya milik Allah, salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah ya, pada kesempatan ini kita dapat bertemu meskipun bertatap mukanya terhalang oleh layar kaca. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi rasa daripada percakapan atau pertemuan atau diskusi pada hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta, terutama kepada panitia yang sangat luar biasa. Dan yang saya hormati tadi ada Bapak Pembina dari LDK KISI ya, dari Universitas Siliwangi, yang amat sangat luar biasa mengadakan diskusi, yang mana diskusi ini sangat penting sekali untuk kita semua ya, apalagi di generasi-generasi yang pada saat ini disebutnya apa ya sekarang ini, masuknya Gen Z atau apa ya? Kalau misalkan saya sendiri pengennya Gen Z ya, meskipun umur sudah mulai renta, tapi jiwa muda harus selalu oke gitu ya. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kembali kepada seluruh panitia yang menyelenggarakan acara ini. Ini sangat luar biasa dan saya sangat bangga sekali bisa turut beserta diundang ya di acara yang bertema di sini membangun bisnis digital berbasis Islam. Namun
Mungkin untuk skala pemateri, saya belum pantas ya untuk menjadi pemateri karena dari segi kapasitas keilmuan, mungkin di sini ya bapak-bapak dan ibu-ibu, saya panggil saja bapak-bapak dan ibu-ibu ya, karena nanti yang bapak-bapak akan menjadi calon bapak dan yang ibu-ibu akan menjadi calon ibu ya untuk kedepannya. Maka dari itu saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak dan yang luar biasa kepada seluruh peserta yang mampu meluangkan waktu pada saat ini, yang mana di sini tanggal merah ya sekarang, tapi kalian semua cukup luar biasa. Tadi sudah disampaikan untuk nama saya Ahmad Iqbal Nugraha ya, nama lengkap, biasa dipanggil Iqbal, biasa juga dipanggil Dilan gitu ya, karena kan kemarin lagi musim film Dilan gitu ya. Tapi agak jauh wajahnya gitu ya sama Dilan, gak apa-apa lah, yang penting namanya saja. Nah, begitu ya untuk rekan-rekan semua. Nah, mungkin untuk pertemuan pada saat ini tadi dikasih waktu 30 menit. Nanti untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang menyaksikan, apabila misalkan nanti di pertengahan materi atau apa ada yang kurang atau lebih, silahkan sanggah. Kita ini sesi diskusi saja. Kalau misalkan saya dianggap pemateri itu belum apa ya, belum pantas gitu ya. Nah, seperti itu. Dan tadi sudah dikatakan di CV singkatnya, saya berasal dari kampung yang amat kampung, yang termarginalkan ya kalau bahasa kerennya, yaitu dari Sodong Hilir. Semoga di sini ada yang dari Sodong Hilir gitu ya, dari kampung sebelah sana gitu. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya supaya nanti 30 menit ini dapat kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Di sini saya percaya ataupun diamanahi untuk menjadi narasumber, meskipun untuk narasumber sendiri ini mungkin saya belum pantas ya. Nah, di sini sudah ditampilkan, terima kasih banyak ya kepada yang sudah menampilkan, kepada Bapak Muhammad Yahya ya sebagai ini apa namanya yang menjadi operator ya. Terima kasih banyak sudah menampilkan. Mohon maaf ya sebelumnya saya tadi tidak memakai apa namanya background ya, karena tadi pas di otak-atik sebelum jam 8, wah tiasa wae ceng teh ya teh kumaha, ternyata tidak support mungkinnya karena menggunakan tablet. Ya, seperti itu. Nah, untuk rekan-rekan semua gimana kabarnya sebelum membahas ke materi? Sehat-sehat, pada sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, sehat, Bapak. Alhamdulillah sehat semua ya. Semoga yang sedang sakit dan yang sedang menjalani sesuatu yang amat rumit pada saat ini, semoga Allah permudah ya, semoga Allah menyehatkan kembali kepada orang-orang yang sedang sakit pada saat ini, dan alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, di sini saya diberi waktu 30 menit ya. Deg-degan pas tadi katanya ada aturan mainnya waktu 30 menit tuh ruas jika non sidang skripsi itu. Tapi bagus itu efektif waktu. Mungkin untuk kedepannya bisa, mudah-mudahan bisa bertemu lagi kembali ya, di bertatap muka tanpa ada layar yang menengahi gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa bersilaturahmi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, di sini saya menyajikan beberapa materi yang mungkin para peserta sudah mafhum ya, tetapi gak apa-apa ya. Sekedar menghargai saya juga gak apa-apa, meskipun pada semuanya udah paham ya. Nah, di sini saya memberikan sebuah apa namanya bahasan kepada seluruh peserta, yang mana di sini pembahasannya mengenai tentang membangun bisnis ya, membangun bisnis digital berbasis Islam. Wah, luar biasa sekali ya. Ini lumayan untuk membangun bisnis digital berbasis Islam itu sangat luar biasa. Kalau dibilang sulit, kalau yang misalkan yang ingin berbisnisnya banyak godaannya, ya itu bisa dikatakan sulit. Kalau misalkan orang yang menjadi objek atau bisnisnya itu apa namanya barokah ataupun mengarah kepada syariat-syariat Islam yang sudah ditentukan, nah itu mungkin terasa mudah seperti itu. Yang dimana membangun bisnis digital berbasis nilai Islam, di sini integrasi etika syariah dalam era ekonomi digital. Wah, luar biasa sekali. Di sini kita akan fokus pembahasan pada bagaimana mahasiswa ataupun
yang sedang sekarang tidak ataupun tidak mahasiswa yang sedang bergabung. Mungkin di sini ada dari berbagai elemen ya. Nah, kita akan fokus membahas tentang membangun bisnis digital yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, luar biasa ya. Kita itu kan beragama Islam, yang pastinya kita harus mentaati apapun yang telah ditentukan, yang telah diatur oleh syariat-syariat Islam. Nah, maka dari itu kita itu harus senantiasa menjalankannya supaya apa? Supaya mendapat keberkahan, supaya mendapat kelancaran, yang terutama supaya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, next. Nah, seperti itu ya rekan-rekan. Nah, di sini mengapa bisnis digital berbasis Islam itu penting? Wah, itu sangat penting sekali ya. Karena dunia digital membuka peluang bisnis yang sangat besar, tetapi banyak pelanggaran etika seperti penipuan, memanipulasi data, dan eksploitasi. Nah, Islam menawarkan panduan nilai yang relevan untuk menavigasi dunia bisnis secara bermartabat dan berkah. Nah, kita semua ya sudah pada tahu bahwasanya di era digitalisasi yang luar biasa, dari mulai kegelapan tadi ya sudah disampaikan pada terang benderang gitu ya. Nah, kalau misalkan diartikan ke duniawi, terang benderang ini sudah amat buricakan gitunya. Pokoknya mah pada saat ini kita itu tidak boleh buta ataupun harus melek terhadap teknologi gitu ya. Tidak mungkin kita sekarang era teknologi yang luar biasa, tetapi kita masih belum move on ya sama terdahulu atau apa. Tapi tidak boleh dihilangkan ya, seperti pengalaman-pengalaman seperti yang terdahulu gitu ya. Apa sih namanya gitu bahasa ilmiahnya. Nah, seperti itu. Nah, di sini banyak sekali pelanggaran etika yang dimana di sini ada di dalam materi juga ada yang namanya etika bisnis. Nah, yang dimana etika bisnis itu harus senantiasa kita terapkan supaya bisnis kita itu mampu menjadi bisnis yang sangat luar biasa dan bisnis yang bernilai positif gitu ya. Nah, di sini di era digitalisasi banyak pelanggaran-pelanggaran yang mungkin orang lain itu menghalalkan segala cara, tergantung niatnya. Ada yang meraup keuntungan, ada yang sekedar sodako, ada yang sekedar ya mungkin main-main saja gitu ya. Tetapi banyak sekali pelanggaran dan etika seperti penipuan, banyak sekali, hati-hati ya. Nanti misalkan kan sekarang pasar digital itu lumayan luar biasa ya, lebih mengglobal sekarang. Seperti ada di pasar-pasar ataupun marketplace ya, banyak sekali, atau yang berbasis marketplace-nya itu yang jangkauannya besar kayak Amazon, Alibaba dan yang lainnya gitu ya. Kalau misalkan kita membahas tentang seputar bisnis ataupun yang lainnya gitu ya. Sekarang itu jual beli itu tidak harus kita bertatap muka, jual beli itu kita tidak harus mendatangi, tetapi kita sekarang melihat dari layar ataupun mengsekrol-sekrol saja, lalu kita bisa membeli barang yang kita suka, membeli barang yang kita butuhkan. Nah, itu sangat luar biasa sekali pada zaman saat ini ya, yang kita sedang jalani gitu. Terus ada yang tadi memanipulasi data dan eksploitasi. Wah, itu sangat riskan sekali, makanya pahamnya kita ataupun belajarnya kita terhadap dunia teknologi. Nah, di situ supaya kita itu tidak, yang pertama tidak tertipu, yang kedua tidak menjadi pelakunya gitu ya. Maka dari itu kita harus senantiasa mengikuti zaman, miindung ka waktu, mi bapa ka zaman, cek bahasa Sundana seperti itunya. Nah, makanya ya kita itu apalagi anak-anak muda yang sangat luar biasa, generasi penerus bangsa, harus senantiasa memberikan sebuah yang terbaik ya, terkhusus bagi dirinya gitu, umumnya bagi seluruh manusia ataupun seluruh makhluk yang ada di dunia ini gitu. Khairun nas anfa'uhum linnas lah gitu ya. Seperti itu. Terus ada juga tadi di dunia bisnis secara bermartabat dan berkah. Jelas ketika kita menjalani sebuah bisnis yang bermartabat, maka keberkahan kita akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada semuanya, berbisnislah sesuai dengan etika-etika yang sudah
ditetapkan. Janganlah kalian tergiur oleh meraup keuntungan besar, tapi kita harus melakukan dengan cara menipu. Nah, itu kita hindari seperti itu. Oke, next. Nah, seperti itu ya teman-teman semuanya. Nah, silakan untuk next ke yang lainnya, selanjutnya. Nah, di sini ada definisi bisnis digital. Semuanya sudah pada tahu ya tentang definisi bisnis digital. Bahwasanya definisi bisnis digital adalah usaha yang dijalankan berbasis teknologi, aplikasi, internet, media sosial. Nah, akan kita ada toko online, aplikasi belajar, layanan digital marketing, dan banyak lainnya gitu ya. Itu adalah salah satu contoh yang mana pada era saat ini, pada era teknologi yang sangat luar biasa, media sosial ini sangat mencakup dari berbagai aspek. Mau yang tua, mau yang muda, mau yang sekarang masih anak-anak, itu semuanya melek media sosial. Bahkan kan sekarang ayah nini jeung aki-aki boga Instagram, boga TikToknya. Wah, itu sangat luar biasa ya. Wah, ternyata yang melek itu dari kalangan Gen Z, dugi kagen naon gitunya. Nah, itu semuanya melek Gen Z. Melek apa? Melek media sosial. Makanya kita jangan sampai terkalahkan ya. Tapi kita sebagai anak muda ataupun sebagai generasi perubahan ya, kita itu harus memberikan hal-hal positif, jangan memberikan hal-hal yang negatif, karena kan di dunia media sosial itu sangat rentan ya terhadap berita hoax, terhadap makar dan yang lainnya. Makanya kita harus berhati-hati. Nah, kita sebagai orang-orang yang sedang belajar untuk memberikan pencerahan kepada orang-orang yang sedang melek digital pada hari ini. Nah, memberikan dakwah tidak secara lisan, secara tulisan, tidak secara karya dan yang lainnya. Kenapa di media sosial ini sekarang teramat ruang lingkupnya sangat dipakai sekali oleh orang-orang? Nah, di sini kelebihannya, ini ada kelebihan di dalam kelebihan bermedia sosial atau yang lainnya tadi yang disebutkan contoh kayak toko online. Nah, di situ kelebihannya itu cepat ya. Terus global, biaya rendah, tantangannya ada kurangnya transparansi atau kecepatan transaksi yang menimbulkan resiko horor gitu ya. Nah, makanya di sini untuk kelebihannya cepat, oke, cepat. Biasa kalau misalkan, tapi sih lebih cepat kita ngingking ke tokonya lamun dekat mah gitu. Nah, kalau misalkan jauh mah ya efektif, misalkan kita Jakarta pesen. Kalau misalkan ke Jakarta kan kita lama, belum kita naik mobil, belum bertemu sama orang-orang, wah capek ya. Tapi dengan era digital ataupun dengan media sosial yang dimana platform ataupun marketplace sekarang udah banyak ya, jadi kita itu mudah sekali untuk mengakses atau berbelanja di online. Seperti itu. Terus sebetulnya ada pembahasan-pembahasan tentang etika bisnis, ada pembahasan tentang bagaimana di dalam etika bisnis itu cara ijab kabul, terus bagaimana sah, halal dan harumnya itu sebetulnya banyak ya dan aspeknya luas sekali gitu. Ya, saya akan bahas misalkan kita itu bertransaksi di online gimana itu ijab kabulnya, apakah dengan chat nyangakeun barang nampi artosna nyangakeun barangna seperti halayak di orang Sunda gitunya, di kampung di Sodong seperti itu gitunya. Yang nampi barangna nyangakeun artosna mudah-mudahan barokah ijab kabul mangga gitu. Seperti itu. Gimana di toko online ijab kabulnya? Nah, ijab kabul di toko online itu sebetulnya itu sudah terangkai. Misalkan kita di dalam etika jual belinya kita membeli barang misalkan handphone. Nah, kita itu mencari handphone dengan spesifikasi yang kita inginkan. Misalkan kita ingin membeli handphone iPhone 15 Pro Max, misalkan seperti itu. Nah, kita mencari ada tokonya di Jakarta, lalu kita pesan. Nah, disitulah proses ijab kabul. Ketika ijab kabulnya tidak cacat atau misalkan tidak tidak dirugikan satu pihak, misalkan kita membeli iPhone di Jakarta dengan spesifikasi yang kita inginkan, dengan barang yang kita inginkan,
Terus yang menjualnya itu memberikan spesifikasi yang tadi yang kita inginkan dan betul-betul tidak ada kecacadan dan yang lainnya. Nah, itu sudah termasuk rangkaian ke ijab kabul sebetulnya gitu ya. Kalau misalkan mau lebih afdol lagi, gak apa-apa di chat. Ya Pak, Kak, barangnya sudah saya terima. Alhamdulillah barangnya mulus. Terima kasih banyak. Nah, seperti itu boleh, bisa gitu ya. Tapi kan sekarang jarang yang seperti itu. Tetapi di dalam toko online itu, asalkan tidak ada kecacadan dalam jual beli, misalkan tidak ada yang dirugikan sebelah pihak, maka sudah selayaknya itu menjadi ijab kabul gitu. Tanpa terkecuali misalkan cacatnya jual beli ketika kita membeli iPhone dan udah datang teh HP Nokia ataupun HP naon gitunya, HP tepuguh gitu merekna. Nah, itu sebetulnya udah cacat, ijab kabulnya juga udah cacat gitu. Udah ada yang dirugikan seperti itu. Tantangannya kurang transparansi, kecepatan transaksi yang menimbulkan resiko horor ya. Yang dimana di sini resiko horor itu saya juga menulis ya kemarin itu ada beberapa. Nah, untuk resiko horor itu ya ketidakjelasan atau ketidakpastian. Nah, yang tadi saya bahas bahwasanya ketidakpastian dan ketidakjelasan itu sangat banyak sekali ya, orang-orang yang ataupun yang tidak bertanggung jawab itu seperti misalkan kita jual beli online, anu dibeli naon gitu, nu datang naon. Nah, itu adalah salah satu apa namanya kecacadan dalam jual beli gitu ya, dalam bisnis tersebut gitu, seperti itu. Oke, next. Nah, luar biasa sekali ya. Kita itu harus betul-betul paham dan memahami. Nah, di dalam teori makosid, di makosidus syar'i, dalam bisnis makosidus syar'i, tujuan hukum Islam untuk menjadikan dasar ya. Di sini ada hifz al-din, bisnis tidak boleh menjauhkan dari agama, hifz al-nafs, tidak menjual produk yang membahayakan, hifz al-aql, konten edukatif tidak memabukkan secara literal ataupun digital, hifz al-mal, atau menjaga harta, tidak ada penipuan, hifz al-nas, atau produk dan jasa tidak merusak moral keluarga ataupun anak ya. Nah, di sini misalkan bisnis tidak boleh menjauhkan diri dari agama. Misalkan kita itu berbisnis tetapi kita mengesampingkan akhirat. Nah, itu termasuk hubud dunia. Orang yang cinta terhadap dunia gitu. Makanya kalau misalkan bukan berarti hubud dunia itu orang yang bobolodognya bahasana. Ya orang-orang yang orang-orang yang kaya raya itu bukan termasuk hubudunya. Kita itu silahkan boleh kaya raya, banyak uang. Tetapi yang jadi arti itu dalam tersebut itu kita itu jangan terikat. Jadi jangan ulah katalian gitu ya, ulah katalian kudunya gitu. Nah, makanya banyak orang yang budunya mah seolah-olah untuk akhirat itu tidak penting. Ulah sok membawa akhirat. Jangan membawa akhirat gitu bahasa Indonesia namanya, ulah membawa akhirat. Kene ke akhirat mah. Nah, itu termasuk sebetulnya adalah ciri-ciri orang yang hubudunya. Nah, seperti itu. Nah, tidak boleh ya, itu tidak boleh menjauhkan diri dari agama. Tidak menjual produk yang membahayakan jelas. Misalkan kita menjual produk yang membahayakan kepada si pembelinya gitunya. Membuat resiko yang membeli itu mengakibatkan luka ataupun bahkan kematian. Wah, itu sangat luar biasa ya. Tidak boleh. Terus konten edukatif, tidak membukakan atau secara literal atau digital gitu ya, memabukkan. Konten edukatif ya, kita harus memberikan konten edukatif, jangan memberikan konten-konten yang banyak sekarang ya. Saya sangat miris untuk pengguna kayak sosial media, Facebook, TikTok dan yang lainnya gitu. Makanya kalau misalkan di dunia parenting itu ketika anak-anak mengakses suatu data itu batasi ya, untuk batasi umur karena banyak konten-konten yang seliweran. Kalau misalkan scroll TikTok, wah jelema ada perempuan yang seksi. Pas scroll ke handap, aya nu pidato. Scroll di ke handap. Wah, nah itu kan luar biasa ya, algoritmanya tidak menentu gitu ya. Nah, sesuai algoritma, makanya ketika teman-teman misalkan melihat scroll cewek cantik nih, untuk bapak-bapak, para bapak-bapak scroll cewek cantik, maka algoritma itu semua kan cewek cantik yang muncul di algoritma bapak dan ibu. Kayak bapak-bapak ya. Untuk ibu-ibu, cowok yang ganteng, opah-opah Korea misalkan gitu, maka akan muncul opah-opah Korea gitu. Seperti itu ya. Makanya penggunaannya kita itu karena positif impact-nya dan negatif impact-nya sangat luar biasa ya.
Terus ada menjaga harta, tidak ada penipuan. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya menjaga harta kita, tidak ada penipuan. Ketika jual beli jangan merugikan satu sama lain. Misalkan yang dagang tidak boleh rugi, yang beli tidak boleh rugi. Nah, itu makanya terjadilah keberkahan dalam etika bisnis ataupun terjadilah ijab kabul yang sah gitu, tidak cacat. Produk dan jasa tidak merusak moral keluarga gitunya. Produk dan jasa tidak merusak moral keluarga. Misalkan tadi ada konten kreator atau apa ya yang memberikan konten-konten edukatif misalkan, karena itu akan menjadi suatu pembelajaran. Tapi kalau misalkan konten yang merusak moral itu jangan ya. Oke, next. Nanti kasih tahu ya kalau misalkan waktunya sedikit lagi. Nah, di sini ada transformasi digital ekonomi. Nah, luar biasa di dalam transformasi digital ekonomi. Nah, di sini ada beberapa pembahasan, ada definisi transformasi digital ekonomi, manfaat transformasi digital dalam ekonomi, penerapan teknologi, pentingnya literasi, tantangan dalam dampak. Nah, langsung saja kita masuk biar singkat. Silakan next. Nah, di sini di dalam definisi transformasi digital ekonomi, transformasi digital dalam perekonomian adalah proses perubahan mendasar dalam cara organisasi atau bisnis menjalankan operasi, berinteraksi dengan pelanggan, dan memberikan nilai melalui penerapan teknologi baru. Proses ini melibatkan integrasi alat dan sistem digital ke dalam seluruh aspek bisnis, yang tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, namun juga menciptakan peluang baru untuk inovasi produk dan layanan. Di dalam pada hari ini yang kita bahas itu adalah produk digital ya, yang mana di dalam produk digital sekali banyak ya. Tadi ada misalkan dealing ID ya, kita bisa dapat berkarya misalkan dengan menggunakan aplikasi Canva, membuat stiker, membuat logo, membuat template dan yang lainnya itu menjadi salah satu alternatif untuk berkarya sekaligus bernilai gitu ya, bernilai rupiah atau bernilai dolar atau dan yang lainnya gitu ya. Nah, kita manfaatkan di dalam era globalisasi atau era digitalisasi, manfaatkan hal seperti itu yang positif-positif saja gitu ya. Kita memberikan edukasi misalkan memberikan atau membuat worksheet untuk anak-anak supaya pembelajaran misalkan worksheet untuk anak-anak di pelajaran matematika itu kan bermanfaat. Produknya bermanfaat, mendapatkan ganjaran dan pahala dan juga mendapatkan nilai keuntungan yaitu berupa rupiah dan karya Anda itu sangat luar biasa gitu. Oke, silakan next. Nah, maaf ya kalau misalkan ngobrolnya agak cepat. Nah, emang saya biasanya ngobrolnya kayak gini gitu ya, kayak rapper gitu ya. Jadi cepat, kencang gitu. Simpel ya. Nah, ini ada manfaat transformasi digital dalam ekonomi. Jelas, kita itu kalau misalkan mau melakukan sesuatu harus bermanfaat ya. Di dalam sebuah organisasi dapat meningkatkan kinerja dan daya saingnya dengan memanfaatkan berbagai manfaat signifikan yang diberikan oleh transformasi digital dalam perekonomian. Nah, seperti itu. Tuh ada waktu dan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas dapat dikurangi dengan menggunakan otomatisasi proses. Perusahaan dapat menekan biaya melalui bermanfaatan teknologi secara efisiensi. Nah, itu seperti itu ya manfaat transformasi digital dalam ekonomi. Jadi di dalam transformasi digital di sini dapat menekan tadi ya, dapat menekan seperti kita dapat mengefisiensi yang tadinya kita itu harus berbisnis dengan melakukan atau permodalan yang sangat amat besar, tetapi dengan adanya digital kita itu dapat menekan pengeluaran yang mungkin kalau kan secara manual itu luar biasa ya besar atau membengkak, tetapi dengan adanya digitalisasi atau transformasi digital kita itu akan dimudahkan dan akan diiritkan gitu ya, dan kita akan mudah menghitung dan cepat mendapat sebuah keuntungan seperti itu. Next. Nah, seperti itu ya. Next ya. Ini di sini ada penerapan teknologi digital dalam sektor perbankan. Yang kita pahami perbankan itu ada perbankan syariah, ada perbankan konvensional, yang mana banyak sekali ya yang melatar belakangi dunia peruangan gitu ya, atau perbankan. Sektor perbankan telah mengalami perubahan dalam cara bank beroperasi dan berinteraksi dengan nasabah
Akibat penggunaan teknologi digital dengan hadirnya layanan perbankan digital, nasabah kini dapat melakukan berbagai transaksi seperti transfer uang, pembayaran tagihan, dan pembukaan tabungan secara online tanpa perlu mengunjungi kantor bank gitu ya. Terus sektor perbankan telah mengalami perubahan dalam cara bank beroperasi dan berinteraksi dengan nasabah akibat penggunaan teknologi digital. Dengan hadirnya layanan perbankan digital, nasabah kini dapat melakukan berbagai transaksi seperti transfer uang, pembayar tagihan, seperti itu tadi ya. Seperti itu ya. Makanya untuk para kantor-kantor perbankan itu sebetulnya dimudahkan ya dalam sisi bekerjanya, tidak harus bertemu dengan orangnya, tetapi dapat mengorek-orek ataupun dapat berinteraksi dengan melakukan secara jaringan, secara online gitu ya. Nah, seperti itu. Makanya itu kan di dalam transformasi digital sangat luar biasa. Seperti hanya kita contohnya bisa berngobrol, bisa bertatap muka, kan ini ada transformasi digital. Yang tadinya kita harus bertemu, hey bro, kita janjian di kafe di kafe kan zaman dulu mah belum ada kafe mungkin ya. Kita janjian di ayo obrolkeun. Nah, misalkan gigi kurang teh. Nah, tetapi kan sekarang mah tidak seperti itu. Langsung telepon, bisa lewat video call, bro. Ngobrol, kangen. Can pernah papangi, atau misalkan orang yang sedang kasmaran, terasa kangen lewat video call saja. Nah, seperti itu kan itu transformasi digital. Nah, kalau kita merasa kangen terhadap seseorang, makanya yang jauh terasa dekat, yang dekat terasa jauh. Nah, sekarang kan terasanya seperti itu. Itu adalah mungkin efek-efek daripada transformasi digital. Oke, next. Nah, di sini ada pentingnya literasi digital dalam transformasi. Nah, sangat penting sekali ya. Pentingnya literasi digital dalam transformasi digital tidak dapat diabaikan. Karena kemampuan individu dan organisasi dalam memahami dan memanfaatkan teknologi digital menjadi kunci keberhasilan menghadapi era digital literasi. Digital mencakup pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan perangkat aplikasi dan platform digital secara efektif, memungkinkan pengguna mengakses informasi, berkomunikasi, dan berkolaborasi secara efisien. Nah, di dalam literasi digital tentunya kita harus penting ya mengaitkan kita itu harus jangan sampai termakan oleh berita-berita hoax ataupun termakan oleh sesuatu yang dapat merusak daripada moral kita gitu. Makanya di dalam literasi digital ya misalkan ada dari materi-materi luarnya seperti literasi kan membaca ya, kita itu harus bukan mengamalkan ya. Ya harus intinya harus berliterasi dulu ya sebelum melakukan sesuatu ataupun sebelum melihat berita-berita, yaitu kita harus literasi gitu. Karena kan literasi itu supaya kita mendapatkan sebuah pemahaman. Ya, seperti itu. Lanjut lagi biar efektif waktunya, nanti bisa langsung diskusi. Terus ada tantangan dalam transformasi digital. Di sini di dalam tantangan ada penerapan teknologi baru terhadap oleh banyak individu dengan organisasi yang enggan mengubah cara kerja mereka yang biasa gitu ya. Penerapan teknologi baru terhambat oleh banyak individu dan organisasi yang enggan mengubah cara kerja mereka yang biasa. Nah, kok sama ya ininya ya? Mungkin ada satu lagi kemarin buat. Mungkin ini mah yang mengirimkannya materi yang belum diedit kayaknya, tapi gak apa-apa lah ya. Sudah terlanjur, tapi di sini saya akan menyampaikan, gak apa-apa. Nah, di sini penerapan teknologi baru terhambat oleh banyak individu dan organisasi yang enggan mengubah cara kerja mereka yang biasa. Nah, orang-orang yang tidak bertransformasi terhadap digital maka akan dikalahkan oleh orang-orang yang transformasi terhadap digital. Makanya sekarang terciptanya sebuah AI, terciptanya sebuah teknologi yang luar biasa. Nah, itu adalah sebuah bentuk dari transformasi digital. Yang mana ketika orang-orang tidak melek terhadap digital maka akan kalah dengan orang yang melek digital. Sekarang kan AI itu merambah yang sangat luar biasa ya.
AI itu bisa digunakan berbagai sektor, mau bisnis, kesehatan, apa namanya, banyak sekali sesuatu yang bisa dilakukan oleh AI. Maka manusia itu sebetulnya lama-kelamaan akan dikuasai oleh kepintaran buatan tersebut gitu ya. Makanya kalau misalkan kita pengguna AI, ya meskipun AI itu bisa lebih pintar secara deskripsinya, nah, tetapi AI itu tidak punya karakter ataupun sifat seperti kita ya sebagai manusia. Tapi ada kan banyak orang sekarang yang curhat dengan AI, apa namanya, meminta solusi. Sekarang itu AI sudah menyingkirkan orang-orang untuk bisa apa namanya curhat kepada temannya gitunya. Nah, lama-lama temannya ini akan tersingkirkan oleh AI karena daripada curhat yang jelema mending curhat yang AI gitunya. Nah, itu adalah salah satu teknologi yang luar biasa. Makanya banyak sekali ya sekarang yang menggunakan AI, kayak pekerjaan itu lebih mudah, planning bisnis lebih mudah. Makanya ketika kita misalkan tidak menggunakan AI, wah itu sangat ketinggalan sekali gitu ya. Nah, makanya sekarang kan skripsi, misal ketika kita menggunakan salah satu contoh saya sebutkan ChatGPT. Ketika kita memasukkan prompt untuk ChatGPT, misalkan tolong saya buatkan analisa ataupun buatkan saya skripsi tentang judul misalkan ekonomi yang berkepanjangan, nah, misalkan contoh seperti itu ya. Itu ada semua dari mulai pembahasan, dari mulai yang lainnya tek-tek bengeknya itu ada semuanya disajikan oleh AI. Misalkan diintervensi lagi, kita ingin tolong berikan saya referensi bukunya berebet ayah. Nah, tetapi kita jangan 100% percaya sama AI. Kita literasi dulu, baca dulu. Karena kemungkinan salah data bisa. Bisa saja kemungkinan salah data gitu. Nah, seperti itu kebetulan saya juga sama teman-teman kemarin diundang untuk pelatihan AI ya, pelatihan AI karena kan sekarang lagi marak ya untuk AI, makanya pelatihan AI kemarin di KCD ya, di KCD 12 bersama guru-guru SMA dan SMK, kita sama-sama melatih atau bukan melatih ya, kita sama-sama berdiskusi tentang AI dan memberikan suatu pelatihan tentang AI. Itu luar biasa ya, antusias banget karena guru-guru itu sangat apa namanya, nggak apa-apa ya meluas sedikit, guru-guru sangat riskan sekali dengan anak-anak peserta didik yang sekarang mulai menggunakan Cina jawaban nanti aralus kieu Cina make naon gitu. Ada perasaan pas di kelas mah asa teu kieu, ari pas ulangan baragus oh ternyata pakai AI. Nah, seperti itu. Makanya jangan tertipu. Jadi guru-guru belajar sekarang AI. Itu oke, next lanjutkan. Terus ada dampak pada tenaga kerja, adaptasi dan skill baru. Nah, ini berdampak ya. Kebutuhan mendesak untuk beradaptasi dan mengembangkan keterampilan baru merupakan dampak dari transformasi digital terhadap angkatan kerja, meningkatnya otomatisasi dan penggunaan teknologi canggih menyebabkan banyak pekerjaan tradisional berubah atau hilang sama sekali. Sementara posisi-posisi baru yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan digital tingkat lanjut semakin banyak bermunculan untuk bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Pekerja harus meningkatkan keterampilan melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan. Makanya banyak pelatihan-pelatihan sekarang ya yang terhadap digitalisasi, nah itu sangat luar biasa karena kalau misalkan kita tetap bertahan dengan mode-mode lama gitu ya itu akan terkalahkan. Betapa luar biasanya teknologi zaman sekarang berangsur sangat luar biasa gitu. Bahkan saya pernah membaca di artikel ya ataupun apa ya namanya itu kayak misalkan di Swiss kalau nggak salah di Swiss di mana ya? Di Swiss nanti bisa searching karena sudah muak dengan digitalisasi yang luar biasa gitu. Nah, anak-anak sekolah di Swiss itu kembali lagi kepada kebiasaan-kebiasaan zaman dulu, menulis di kertas, menjauhi kayak Google, AI dan yang lainnya, pelihara lagi. Rindu mungkin ya, mengalami kerinduan kepada zaman dulu karena kan pada zaman sekarang manusia itu rata-rata semakin individual ya, semakin individu gitu. Saya perhatikan itu kan di dalam analisa seperti kayak peserta didik ataupun anak-anak yang sedang menjalani sekolah
dan yang lainnya gitu ya. Sekarang banyak fenomena-fenomena yang mungkin untuk guru-guru tersendiri itu fenomenanya sangat sulit sekali diatasi. Nah, makanya sangat luar biasa ya perubahan daripada karakter, sifat dan yang lainnya itu kan ada efeknya dari digitalisasi juga sebetulnya ya, di balik pergaulan dan yang lainnya. Oke, next. Oh, terima kasih ya. Nah, itu mungkin sedikit dalam men-share ilmu, bukan men-share ya, men-share mah harus banyak ya. Ini mah ya sekedar kita ngobrol-ngobrol aja, dan mungkin untuk rekan-rekan juga sudah pada mafhum, dan mungkin untuk pembahasan tadi juga ada yang sudah mempelajari, bahkan yang udah lebih mempelajari dari dulu gitu ya. Nah, mohon maaf mungkin itu adalah beberapa pemaparan ataupun materi-materi yang dapat saya sampaikan mungkin ya. Misalkan nanti ada waktu lagi ya kita berdiskusi, karena saya sendiri sukanya berdiskusi kalau misalkan secara formal kayak gini raruas itunya, bisa salah ngobrol, bisa lepat naon gitu, raruas itunya, raruas santai gitu. Makanya resep diskusi, resep ngobrol, karena kan diskusi mah tidak terbatas oleh materinya, terbuka cakrawala berpikirnya seperti itu. Oke, mungkin gimana, ada sesi pertanyaan atau gimana ini Baik, selanjutnya? Bapak. Oke, siap, lanjut aja. Terima kasih. Mungkin jadi ada sedikit tambahan waktu. Jadi masih ada 5 menit lagi. Bapak mau ada yang disampaikan lagi atau langsung saja ke sesi diskusi? Oh, ada 5 menit lagi. Oh ya, siap. Nah, mungkin saya berpesan ya kepada seluruh peserta di sini, mungkin untuk umurnya itu mungkin untuk saya ya sudah lumayan agak lanjut usia, tetapi untuk rekan-rekan yang ada di sini adalah generasi muda gitu ya, berpesan supaya kita itu harus lebih berhati-hati dan harus lebih memanfaatkan sesuatu itu semaksimal mungkin. Jangan sampai kita itu terjerumus oleh hal-hal yang membuat kita rugi, seperti itu. Dan juga nanti misalkan materi-materi itu sebetulnya tidak perlu dibahas juga ya, rekan-rekan sudah pada tahu, sudah pada membaca, mungkin kelihatannya dari aura-auranya ini aura pembaca ya, aura-aura yang senang menggali ilmu gitu ya. Nanti bisa dicari-cari lagi yang lebih lengkapnya, mau ke narasumber yang lain, silahkan, itu lebih bagus lagi gitu ya. Mungkin seperti itu ya, Kang Nizar atau Bapak Nizar. Baik, terima kasih. Em, Luar biasa sekali ya materinya teman-teman. Dari mulai tadi dunia digital gitu, banyak sekali tantangannya. Terus ada teori makasih dari bisnis Islam, definisi transformasi digital sampai manfaat dari transformasi digital gitu. Nah, karena sesi pematerian sudah cukup, mungkin Bapak juga mengharap banyak diskusi gitu ya dari pertemuan kali ini. Nah, barangkali dari teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh bisa raise hand dari sekarang. Ya, teman-teman ada yang mau bertanya? Oke, sepertinya saya ada sedikit pertanyaan dulu dari saya, mungkin untuk memantik nalar kritis teman-teman terlebih dahulu. Jadi tadi mungkin oleh Bapak disinggung sedikit tentang AI gitu ya, kembangan AI dan lain sebagainya. Nah, mungkin pertanyaan dari saya, skill apa sih yang harus dimiliki oleh kita gitu ya, yang wajib dimiliki oleh kita supaya dalam perkembangan eh, apa namanya itu, dalam perkembangan zaman ini, dalam perkembangan AI ini, kita itu tidak tergantikan oleh AI nantinya gitu ya di masa depan. Nah, mungkin itu pertanyaannya Bapak. Ya, siap. Wih, pertanyaan yang sangat luar biasa ya dari Kang Nizar. Bagaimana supaya kita itu tidak tergantikan oleh AI gitu ya, skill-skill apa yang kita harus miliki gitu ya. Sebetulnya untuk AI juga kan kepintaran buatan manusia juga ya. Sebetulnya ada sisi kelemahan ataupun sisi kelemahan dari AI ya. AI itu kan oke, secara deskripsi, secara nalar mereka, karena mungkin AI itu kepintaran buatan yang mana ketika kita memasukkan prompt, semua deskripsi
diambil dari berbagai sumber gitu ya. Nah, mungkin itu adalah kelebihan AI juga gitu ya. Tetapi AI itu tidak punya apa namanya kayak kayak manusia ya, karakter atau sifat manusia. Misalkan contoh AI bisa membuat metode pembelajaran guru misalkan kayak apa namanya RPP, terus bagaimana memodifikasi pembelajaran. AI bisa semuanya tuh. Ketika kita ingin apa namanya, tolong belikan saya cara mengajar yang asik, misalkan AI akan memberikan beberapa poin. Tetapi AI tersendiri memberikan tidak bisa memberikan sebuah kasih sayang terhadap peserta didik, tidak bisa memberikan sebuah perhatian terhadap peserta didik karena AI tersebut tidak memiliki sifat yang seperti manusia gitu. Skill-skill apa sih yang kita harus lakukan? Yang pertama, kita itu harus mempelajari sejauh mana AI ini luar biasanya gitu ya. Maka dari itu ketika kita misalkan tidak belajar, memutuskan untuk oke lah, baiklah, orang mau pipiluan karena AI, mau pipiluan karena kemajuan, oke, low profile misalkan orang menyantai, kalem gitu. Nah itu sebetulnya ketika kita tidak belajar, maka kita akan yang terkalahkan ataupun kita akan yang dikendalikan oleh AI gitu. Nah dan juga kita harus senantiasa tadi ada berliterasi. Nah, literasi itu penting. Karena ketika kita mempelajari seperti AI dan yang lainnya, sekarang kan AI itu merambah terhadap dunia-dunia. Sekarang ada namanya PO3 gitu ya PO3 gitu ya. Itu bisa membuat video yang real, orangnya seperti apa, terus diskusinya seperti apa, tinggal memasukkan prompt, jadilah video. Maka dengan adanya AI ada beberapa mata pencaharian itu apa namanya tergerus gitu ya, ataupun bisa tersisihkan seperti misalkan pekerja seni bisa dikalahkan oleh AI. Apa namanya sutradara film sebetulnya bisa nanti dikalahkan sama AI. Terus orang pembisnis yang tidak mempelajari AI bisa dikalahkan oleh AI. Makanya ketika kita mau berbisnis, mau menjadi seniman atau apa, pelajarilah AI gitu. Karena apa? Ketika kita tidak bisa mempelajari bagaimana kita mau mengendalikan AI gitu, maka kita akan dikendalikan oleh AI. Nah, skillnya itu harus dipelajari semaksimal mungkin, harus dipelajari sedetail mungkin tentang AI. Makanya kemarin kejadian kayak guru-guru di SMA ya, pelatihan di KCD, banyak guru-guru yang antusias. Oh, pantesan murid-murid abdi teh cina eh, jawabannya bagus. Nah, begitupun kayaknya mahasiswa juga sama ada pengguna AI, misalkan kayak pembuatan artikel atau pembuatan jurnal dan yang lainnya, itu gampang loh pakai AI gitu. Nah, makanya para dosen, para peserta atau apa namanya pendidik, tenaga pendidik itu harus melek AI. Kalau enggak, sudah celaka gitu. Terus pembisnis itu harus melek AI. Kalau misalkan tidak melek AI, pembisnis akan kalah gitu. Sekarang kan kayak foto produk dan yang lainnya udah pakai AI itu udah luar biasa gitu. Udah luar biasa, look tampilannya itu oke gitu ya. Dibanding dengan moto pakai kamera HP, apa mau HP-an buremanya, eleh we AI. Seperti itu. Mungkin skill-skill yang harus dimiliki itu skill mempelajari AI gitu. Nah, seperti itu untuk Kang Nizar. Baik, terima kasih Bapak. Skill-skill untuk mempelajari AI, untuk memahami AI supaya tidak tergantikan oleh si AI itu sendiri ya. Mungkin tadi sedikit pertanyaan dari saya. Saya lempar saya persilakan lagi kepada teman-teman karena masih ada 8 menit lagi sesi pertanyaan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh raise hand terlebih dahulu. Mohon maaf, Bapak izin bertanya. Boleh perkenalkan diri dan dari mana? Sebelumnya, mohon maaf, perkenalkan, saya Syarif Hidayatillah Ramdhani, gitu. Saya dari Majalengka ya. Uh-uh. Izin bertanya, Bapak ini kan judulnya kan berarti berbisnis di dunia digital ya. Ah, Iya, iya. gimana sih Pak? Apa eh, cara awal kita gitu? Awalnya kita itu, contoh misalkan saya pengen berbisnis gitu di dunia digital gitu ya. Awal prosesnya itu kayak gimana sih Pak?
apa yang harus kita siapkan, terus ya harus bagaimana gitu, Pak. Terima kasih, Bapak. Ya, siap-siap langsung saja ya. Luar biasa. Ada pertanyaan dari Pak Syarif ya, Pak Syarif Hidayatullah. Wah, luar biasa namanya juga. Bagaimana kita kalau misalkan ingin bisnis di digital, proses-prosesnya seperti apa? Nah, banyak sekarang ya orang-orang yang memberikan tips dan trik supaya kita sukses dalam dunia digital gitu ya. Nah, sebetulnya untuk proses itu yang pertama sih kalau yang saya pahami ketika kita mau berbisnis di dunia digital, yang pertama itu konsistensi. Nah, masalah skill sebetulnya belakangan ya, karena nanti skill akan ditemukan ketika kita berjalan gitu. Kebanyakan orang yang berbisnis digital itu konsistensinya kurang gitu ya. Karena gampang bosen, menyerah gitu ya, gampang menyerah, putus asa, cenah teu ngahasilkeun wae, mesti 2 bulan teu menghasilkan wae gitunya. Nah, setelah kita berhasil konsistensi, maka mengupgrade skill kita gitu. Misalkan di dalam produk digital kayak tadi membuat worksheet untuk anak. Nah, bagaimana supaya produk digital kita itu menarik dengan misalkan memberikan sebuah nuansa zoo ataupun hewan gitu ya, memasukkan kucing, kelinci, hewan hula lucunya. Nah gitu nanti kan anak-anak akan tertarik. Wah, iya cina resep cara apa namanya misalkan worksheet untuk mempelajari matematika. Nah, tapi ayah gambar-gambar hayah hewan dan yang lainnya itu kan termasuk skill bagaimana kita itu menarik pelanggan gitu ya. Dan nanti juga kan apa namanya dilatih langsung ya oleh masternya yaitu dari apa konten kreator produk digital Ibu Yunita ya nanti. Nah, itu untuk Bapak ya yang tadi yang bertanya nanti kita lihat saja sama-sama. Saya juga kayaknya mau belajar ya karena juga untuk produk digital belum sempat mempelajari tapi sudah sempat apa namanya pengen belajar lah sedikit-sedikit gitu. Nah, intinya kalau misalkan ingin berbisnis mau produk digital, mau bisnis online, mau bisnis offline, yang terutama itu konsistensi, terus ada kejujuran, kesabaran, tidak gampang menyerah. Ya, sebetulnya itu kata-kata motivasi ya. Tetapi itu bukan sekedar kata-kata motivasi dan terbukti orang-orang yang konsisten terhadap apa yang dilakukan, nah orang itu akan berhasil. Sedikit demi sedikit orang itu akan sukses terhadap apa yang diinginkannya gitu. Kunci pertama itu adalah konsistensi, terus ada kejujuran, kesabaran, jiwa jiwa pejuangnya tinggi, ya seperti itu. Seperti itu Bapak mungkin. Mau ada yang melengkapi silahkan gitu ya. Baik, terima kasih, Pak. Ya, siap, siap. Gimana ada lagi? Baik, karena waktu itu terbatas mungkin ya, untuk sesi pematerian dan tanya jawab pada kali ini dicukupkan saja. Nah, terima kasih banyak Bapak atas penyampaiannya dan juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Tentunya sangat menambah ilmu kita, ilmu kami gitu ya, untuk memanfaatkannya supaya lebih baik lagi. Mungkin sedikit rangkuman dari saya. Jadi di dunia digital itu banyak sekali pelanggaran etika seperti penipuan, manipulasi data dan eksploitasi. Islam menawarkan eh, Islam menawarkan nilai yang relevan untuk menavigasi dunia bisnis secara bermanfaat dan berkah. Ada banyak tantangan dari bisnis digital ini gitu ya. Dan Islam hadir menawarkan solusi untuk bisnis digital ini. Mungkin eh, saya selaku moderator ingin meminta maaf apabila dalam sesi memandu pematerian pada kali ini ada kekurangan. Eh, Seorang dai bukan menjadi batasan untuk berbisnis di era digital, tapi menjadi peluang untuk kita eksis di dunia digital tentunya. Mungkin saya Nizar Aksokurania selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya ada sesi ya. Selanjutnya ada sesi penyerahan sertifikat Bapak. Mungkin kepada operator boleh ditampilkan. Siapa yang ini? Ya, ya. Sebelumnya nggak apa-apa ya waktunya sedikit gitu ya. Baik, Minta waktunya sedikit ya.
Saya kan tadi belum sempat menutup ya, mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, terutama panitia dari LDK KISI yang telah Unsil ya, yang telah memberikan waktu dan memberikan saya kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dan berdiskusi. Nah, mohon maaf bila misalkan di dalam pembahasan agak kurang, terus misalkan tidak ada ada keterangan kayak Al-Qur'an dan hadis, mungkin sudah pada mafhum dan sudah pada tahu. Nanti misalkan mudah-mudahan di suatu hari nanti ataupun kapan-kapan kita bisa bersilaturahmi secara langsung, karena kalau misalkan bersilaturahmi di dunia maya seperti ini gitu ya, kurang hooknya kurang dapat gitu ya, enaknya kurang dapat. Tapi ini adalah salah satu pertemuan yang pertama. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi salah satu wasilah bagi kita menjalani hidup supaya lebih berkah, lebih bermanfaat, saling mengingatkan, saling berdiskusi satu sama lain. Nah, mungkin terima kasih banyak kepada seluruh yang hadir pada saat ini. Mohon maaf tidak ada salah kata dan perbuatan dari saya ya, terkhusus dari Iqbal gitu ya. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sertifikat gimana ini untuk teknisnya? Apa? terlebih dahulu kita yang bisa on untuk dokumentasi kali ini. Kami untuk ditunggu ya dalam detik. 1, 2, 3, 4,